Eh, kita minggu lalu bicara tentang bagaimana Paulus mengejar sebuah apa itu namanya pertumbuhan gitu. Jadi semakin dia mengenal Kristus, pertama ketika dia mengenal Kristus dia merasakan satu apa ya, ada satu kuasa yang mengubah kehidupannya dia, mencelikan matanya. Bukan sekedar permasalahannya bukan sekedar mata jasmaninya yang buta, dicelik terus kemudian 3 hari itu dicelikkan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana dia kemudian dicelikkan mata rohaninya. Saya share screen dulu. Nah, hari ini kita akan beralih ke Filipi 3 ayat 15 sampai 17 dengan poin yang akan kita bahas hari ini itu yang ayat 17. Saya kasih judul itu keteladanan. Jadi bagaimana kita belajar menjadi teladan yang baik dan bagaimana kita belajar meneladani. Karena seringkali kita hanya berpikir bahwa seorang Kristen itu harus belajar menjadi seorang teladan yang baik. Tentu itu betul. Tetapi untuk menjadi seorang teladan yang baik, bagaimana kita menjadi belajar menjadi teladan yang baik? Salah satunya adalah dengan bagaimana kita belajar meneladani, gitu kan? Nah, apa bedanya belajar menjadi teladan dan belajar meneladani? Kita tidak bisa belajar menjadi teladan kalau kita tidak belajar meneladani. Nah, kita buka sama-sama dari Filipi 3 ayat 15 sampai 17. Udah ketemu belum? Filipi 3, 15, 17. Filipi 3, 15, 17. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kamu yang menjadi teladanmu. Nah, seperti tadi sempat saya singgung tadi, ketika Paulus bertemu dengan Kristus, kehidupannya berubah. Apa yang dahulu dianggapnya berharga, begitu, ini dianggapnya menjadi sesuatu yang kurang berharga, bukan sekedar kurang berharga, tetapi tidak berharga, bahkan dianggapnya sampah. Jadi ada cara pandang Paulus yang berubah, ada konsep nilai yang berubah, gitu kan? Yang dulunya bagus dibilang jelek, yang sekarang yang jelek kemudian dibilang bagus, begitu. Jadi kenapa? Karena mata rohaninya sudah diubahkan, mata rohaninya dicelikkan. Maka ketika dia memandang segala sesuatu, dia memandang sesuatu dari sudut perjumpaannya dengan Kristus. Dia memandang sesuatu dari sudut pandang Allah, apa yang ada di hadapannya dia. Nah, karena konsep nilainya sudah berubah, apa yang buat dia bernilai itu berubah, maka arah hidupnya akan berubah. Kenapa? Karena orang akan mengejar apa yang berharga di dalam kehidupannya. Nah, ketika bagi Paulus, Kristus itu adalah sesuatu yang paling berharga, paling bernilai di dalam kehidupannya dia, maka kemudian itulah yang dikejar Paulus. Nah, di dalam mengejar kehidupan yang semakin mengenal Kristus itu, berelasi dengan Kristus itu, gitu, adalah sebuah kehidupan di dalam sebuah proses untuk mengejar kesempurnaan. Jadi Paulus sendiri mengatakan bukan berarti aku
sudah sempurna, enggak, tetapi aku mengejarnya begitu. Supaya apa? Supaya saya menjadi seorang yang sempurna di dalam pengenalan saya begitu, pengenalan dia akan Kristus. Dan bukan sekedar itu, Paulus mengajak setiap orang yang mengalami perubahan hidup untuk berpikir mengejar Kristus. Itu yang di ayat 15 bagian A itu kan. Apalagi dikatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Demikian yang macam apa? Ya sama seperti yang Paulus ungkapkan di bagian yang sebelumnya, aku mengarahkan diri di hadapanku, mengejar panggilan surgawi di dalam Kristus supaya aku semakin mengenal Dia dan bersekutu di dalam persekutuan penderitaannya dan seterusnya. Semua orang, kamu sudah mengenal Kristus, maka jangan berhenti di dalam pengenalanmu itu saja, tetapi ya itu lanjutkan di dalam satu proses untuk semakin mengenal Dia. Nah, Paulus juga mengingatkan, menyatakan satu realita bahwa nanti ketika kita mengejar menuju kesempurnaan itu ada potensi terbuka kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan dan mengalami kesalahan, gitu kan? Tolong yang itu suaranya masuk ke telinga bisa di mute. Suara TV-nya masuk tuh. Masuk. Bentar ya, bentar. Oke. Nah, lalu selanjutnya adalah tentu salah itu ya kalau namanya salah ya salah begitu kan. Tetapi Paulus mengatakan bukan jangan takut salah ya, tetapi ketika kesalahan. Jadi begini, ketika Paulus mengatakan jika ada yang salah tentang pikiranmu atau satu hal, mari kita pahami itu bukan sebagai sebuah kesengajaan gitu. Meskipun kita berusaha sebaik mungkin, apapun itu pasti suatu saat kita akan mengalami kesalahan. Kenapa ya? Karena kita manusia begitu kan. Manusia penuh dengan kesalahan, tetapi sekali lagi bukan maksud Paulus agar pembacanya agar kita memanipulasi kesalahan-kesalahan itu dan membiarkannya gitu. Kita kan manusia biasa, ya wajarlah salah, enggak apa-apa lah saya kalau gitu. Yang penting kita bertindak dulu, enggak usah berpikir, enggak usah mempertimbangkan, enggak usah bergumul, yang penting sikat, bertindak dulu. Nanti salah gampang urusan belakang. Bukan demikian begitu. Kita itu namanya memanipulasi anugerah Tuhan yang akan meluruskan kita. Justru ketika kita bicara masalah kedewasaan moral, masalah kebenaran hidup di dalam Kristus, justru yang paling penting adalah, yang paling pertama adalah bagaimana sebelum kita bertindak, kita menggumulkannya lebih dahulu, memohon hikmat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mungkin di hal-hal yang sulit kita bisa berkonsultasi dengan rekan kita yang mungkin lebih dewasa rohani dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu yang dikatakan melangkah dengan bertanggung jawab, bukan asal melangkah. Itu namanya juga orang belajar, begitu. Yang penting melangkah dulu, begitu kan? Kayak pelayanan itu, yang penting masuk dulu, enggak perlu ada kriteria, enggak perlu ada disiplin. Nah, itu yang memanipulasi anugerah Tuhan. Itu yang bukan itu yang Paulus kehendaki di dalam maknai di dalam ayat ini begitu. Tetapi ketika ada suatu ketidaksengajaan, Allah itu yang akan meluruskan gitu kan. Nah, ketika Allah meluruskan, dia memberikan peringatan dan sebagainya, dari sisi kita perlu memiliki kepekaan terhadap peringatan Allah gitu. Peringatan Allah itu bisa datang kapanpun dan melalui apapun. Contoh paling gampang ya, ketika misal Daud di atas sotoh atap itu, sotoh rumah istananya dia, melihat Batseba mandi gitu. Lalu bujangnya mengatakan,
itu Batseba, istri Uria. Nah, ketika bujangnya mengatakan itu Batseba, istri Uria, itu adalah peringatan Tuhan. Untuk apa? Istri orang loh, stop, gitu. Apakah Daud tidak tahu aturan kebenaran itu, bahwa kalau itu istri Uria dia harus berhenti. Dia pasti tahu, karena itu hal yang umum begitu. Tetapi apakah itu kemudian dia menganggapnya sebagai peringatan dari Tuhan atau enggak, dia peka ke arah situ atau enggak, itu yang kita nggak tahu gitu. Tapi bagi saya kecondongannya adalah itu terlalu mudah untuk kita abaikan, terlalu mudah untuk kita istilahnya tidak perhatikan begitu. Tetapi ya itu tadi, meskipun peka, apakah cukup kita hanya memiliki kepekaan? Jawabannya tidak. Dibutuhkan adalah kelembutan, jangan kayak Daud begitu. Mungkin meskipun dia tahu sekalipun, dia tetap tegar tengkuk. Yang dilakukan bukan berhenti, tetapi justru dia malah memanggil Batseba ke istananya. Begitu. Yang dibutuhkan adalah ketika orang mengatakan kita salah, gitu kan, bahkan mungkin berulang kali ditegur, gitu. Yang perlu kita lakukan adalah ya jangan tegar tengkuk, bertobat, perbaiki kesalahan. Kalau cuma minta maaf doang, Mas, semua orang bisa, gitu kan? Supaya kelihatan mau ini minta maaf di depan orang, gitu kan? Kalau perlu sambil menangis dan sebagainya. Tetapi kesalahannya tidak pernah berubah, tidak pernah diubah. Kita tidak pernah stop berhenti melakukan kesalahan itu. Yaitu namanya bukan permintaan maaf, gitu. Itu namanya cari muka, cari istilahnya apa ya, pamor diri. Nah itu yang bagi saya kita mesti perlu hati-hati dengan sikap-sikap semacam itu. Nah, di dalam Filipi 3 ayat 16 dikatakan di dalam suatu proses pertumbuhan, setiap orang dapat saja mencapai tingkat pengertian yang berbeda-beda. Itu yang dikatakan di Filipi 3 ayat 6. Nah, tentu jemaat Filipi juga mengalami satu tingkat kedewasaan tertentu dan setiap orang bisa saja berbeda-beda begitu. Tetapi di dalam pencapaian-pencapaian itu yang berbeda-beda, satu hal yang paling penting adalah on track begitu. Tetapi sekali lagi ya, ketika Paulus mengatakan tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan, kita harus kembali ke semangat Paulus ketika dia berkata, aku berlari-lari menuju tujuan. Jadi sebuah pencapaian yang berbeda-beda bukan menjadi satu alasan untuk kita mengexcuse kelambatan kita bertumbuh. Gitu. Akan semua orang berbeda. Ya dia lebih pintar, begitu kan, 10 tahun jadi anak Tuhan dia bisa berkhotbah. Saya 10 tahun jadi anak Tuhan ngerti yang dasar-dasar aja enggak, ya enggak apa-apa. Itu kan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda, begitu. Wajarlah. Nah, sekali lagi ingat, ketika Paulus mengatakan demikian, jangan lupakan ayat-ayat yang di atasnya ketika Paulus mengatakan semangat untuk mengejar sebuah pertumbuhan itu seperti berlari-lari, mengalami Kristus, mengenal Kristus. Jadi Paulus kemudian lanjutkan tingkat pertumbuhan itu dengan cara yang sudah ditempuh. Berarti artinya apa? Mereka ketika bertumbuh, mereka on track sudahan. Tapi meskipun on track, tingkat pencapaiannya ya progres, bertahap. Nah, Paulus mengatakan pertumbuhan rohani itu tidak boleh berhenti, gitu loh. Harus terus ada. Meskipun Paulus tidak hadir di tengah jemaat Filipi. Jadi meskipun Paulus tidak ada di tengah jemaat Filipi, bukan berarti pertumbuhan jemaat Filipi itu harus terganggu. Gara-gara apa? Gara-gara pemimpinnya nggak ada. Begitu kan? Gara-gara pemimpinnya tidak hadir. Kalau seluruh pertumbuhan menggantungkan pada pemimpin yang sekali bermisal Paulus atau rasul-rasul yang lain, maka tidak akan ada kedewasaan Kristen yang baik di dalam dunia kuno hari itu. Kenapa? Nah, hadirnya aja jarang begitu kan, mungkin setahun cuma berapa kali dan itu cuma berapa minggu begitu.
atau mungkin bahkan cuma beberapa hari dan sebagainya begitu. Nah, terus kembali lagi mungkin juga tahun depan atau 2 tahun lagi tidak tahu begitu. Nah, Paulus mengatakan kenapa pertumbuhan itu tidak boleh berhenti. Jawabannya ini di bagian yang sebelumnya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, itu nanti yang akan saya bahas di dalam khotbah minggu tentang mengerjakan keselamatan. Jadi kita akan masuk ke bagian yang ini, karena itu juga sudah dijelaskan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang telah menjadi teladanmu. Nah, jadi yang diikuti teladannya siapa? Paulus mengajarkan. Teladan Paulus dan teladan mereka, begitu. Jadi kita itu dipanggil untuk meneladani manusia atau meneladani Yesus sebenarnya. Minta seorang baca di 2 ayat ini, 1 Korintus 1 ayat 11 ayat 1 dan 2 Tesalonika 3 ayat 7. Minta tolong Bapak-bapak satu orang baca 1 Korintus 11 ayat 1 dan ibu-ibu baca 2 Tesalonika 3 ayat 7. Minta seorang yuk, wakil dari bapak-bapak dan wakil dari ibu-ibu. Siapa aja dah? Minta seorang baca yuk. 1 Korintus 11 ayat 1. Ada satu orang baca? Bapak-bapak? Halo? Halo? Anybody home? Halo? Suara saya nggak masuk ya? Ada, Pak. Ada? Masuk, Pak. Oke. Soalnya nggak ada yang baca-baca bapak-bapaknya. Jadi bingung saya. Atau ya ibu dulu dah, yang 2 Tesalonika. 2 Tesalonika 3 ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Nah, itu teladan manusia mengikuti teladan kami. Itu kan Paulus dan kawan-kawan gitu. Oke, Bapak-bapak, 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku, begitu. Seakan-akan Paulus mengatakan, jadi pengikutku, begitu. Nah, bukan pengikut Kristus, tah, begitu kan? Yuk kita lihat lagi bagian yang selanjutnya. Dari 2 Petrus 2 Petrus 2 ayat 21 dan Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Sekali lagi yang sekarang gantian yang ibu-ibu yang 1 Petrus 2, yang bapak-bapak Efesus 5. Satu Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah menyerahkan kepada Tuhan, supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak siapa? Jejak Kristus yang menjadi teladan penderitaan. Oke, Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Itu meneladani Kristus itu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, kata penurut-penurut Allah di situ, itu bahasa Inggrisnya bukan penurut, tetapi pengimitasi. The imitators of God. Jadilah peniru-peniru Allah, begitu kan? Seperti anak-anak yang kekasih dan seterusnya, sebagaimana, gitu kan? Seperti Kristus telah mengasihi kamu. Jadi menirukan siapa? Menirukan Kristus yang telah mengasihi.
Nah, 2 lawan 2 begitu saya sengaja. Yang dua ayat mengatakan, 3 dari antaranya tulisan Paulus sendiri mengatakan, 2 di antaranya mengatakan ikutilah teladanku. Begitu. Tetapi Paulus yang sama mengatakan, jadilah imitator-imitator yang peniru-peniru dari Allah. Rasul Petrus mengatakan, jadilah mengikuti teladan dari Kristus di dalam penderitaan. Tetapi di dalam Filipi 3 ayat itu 3 bukan 2 ya. Saya salah ketik itu. Filipi 3 ayat 17 mengatakan di situ ikutilah teladanku. Apakah ini sebuah kesombongan begitu? Sombong sekali begitu kan. Bayangkan kalau ada orang di antara kita yang mengatakan kamu ikut gua begitu, ikut cara gua, lihat nih gua nih. Gitu kan. Dan apakah itu sebuah kesombongan gitu? Ya bisa iya, bisa enggak. Mengapa? Sekali lagi, bukan tujuan dari Paulus untuk membawa semua orang kepada dia, pembaca-pembacanya. Karena apa? Karena Paulus sendiri mengatakan hal yang sama, jadilah imitator-imitator dari Allah, jadilah sama seperti Kristus yang telah mengasihi kamu dan sebagainya. Jadi tetap menjadi ketika Paulus mengajarkan untuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Kristus. Artinya apa? Kristus itu teladan yang sempurna. Standarnya dia, contohnya dia, arahnya dia. Tapi permasalahannya adalah kita bicara di dalam konteks gereja Filipi hari itu pada masa Paulus. Di mana Yesus tidak ada, sudah dia naik ke surga. Kalau 12 murid Yesus, waktu Yesus hidup, mah gampang. Dia setiap hari lihat bagaimana Yesus jalan, pergi, berbuat, ada masalah, bagaimana kemudian dia berpikir, melihat sebuah realita, dan seterusnya. Begitu. Untuk 12 murid atau orang-orang yang konsisten mengikuti Yesus pada waktu Yesus hidup. Tetapi kebanyakan orang pada masa itu adalah bukan orang yang demikian. Mereka orang-orang yang kemudian bertobat, apalagi jemaat Filipi itu yang mungkin dia hasil pelayanan Paulus dan sebagainya di beberapa tahun setelah Yesus naik ke surga begitu. Yesusnya tidak ada, bagaimana kemudian kita meneladani sosok yang sudah tidak ada secara fisik di dunia. Nah, maka kita sekarang memiliki satu kebutuhan yang baru, yaitu kebutuhan akan teladan yang nampak. Untuk apa? Untuk memahami yang tidak nampak. Saya katakan bukan sama ya, tapi ada mirip-mirip secara definitif dengan apa? Sakramen. Sakramen itu tanda yang nampak, tanda yang kelihatan dari apa yang tidak kelihatan. Baptisan itu tanda yang kelihatan dari iman kita yang tidak kelihatan. Jadi iman kita yang sudah ada itu dinyatakan di dalam mengikuti sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Nah itu loh. Jadi mari kita bayangkan, saya pakai analogi sama seperti anak kecil yang selalu membutuhkan sebuah contoh konkret yang dapat ditangkap secara indrawi. Saya dulu diajarkan begini, dari mana seorang anak itu dapat belajar berelasi dengan Tuhan. Gitu, kan? Cara belajarnya dia tipologinya apa? Modelnya disimbolkan dengan apa? Contoh konkretnya. Pengalaman jasmaniahnya seorang anak untuk belajar berelasi dengan Allah itu seperti apa? Allah kan tidak nampak, gitu. Allah yang berotoritas, Allah yang baik, Allah yang memperlakukan kita dan mereka sebagai anak. Figur Allah sebagai Bapa, itu kan bahasa relasional, toh. Itu dia belajar dari mana konsep itu? Dari ayahnya. Dari ketika dia berelasi dengan ayahnya. Maka ada yang mengatakan kalau relasi dengan orang tua, terutama ayah itu tidak baik begitu.
dia tidak bisa merasakan kasih Allah Bapa, jadi yang sebagai Bapa. Maka ada satu cerita seseorang yang kesulitan memahami Kristus, Allah sebagai Bapa, karena apa? Karena dia di-abuse, dibully begitu, ini oleh oleh ayahnya sendiri. Nah, tidak bisa dipungkiri. Kita itu kadang sebagai anak kecil yang, apalagi orang-orang Kristen yang barusan lahir baru, membutuhkan satu contoh konkret yang dapat ditangkap secara indrawi, secara nyata. Nah, cuma pertanyaannya adalah, betul, tidak salah kita membutuhkan satu contoh konkret untuk kita teladani, Untuk apa? Supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, itu betul. Tetapi pertanyaannya adalah ini. Apakah kita hanya dapat mengenal Kristus dan meneladani Kristus hanya dari sesuatu yang nampak saja? Hanya dari orang-orang di sekitar kita saja. Kalau anak ya meneladani Kristus dari orang tuanya. Kalau jemaat ya paling kan dari hamba Tuhannya, begitu toh? Atau dari majelisnya, begitu. Nah, apakah Kristus hanya ada di dalam diri mereka, hamba-hamba Tuhan, majelis, atau orang tua? Bukankah Kristus itu juga ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, gitu? Apakah kita tidak dapat meneladani Kristus, mencontoh perbuatan-perbuatan Kristus, mencontoh pemikiran-pemikiran dan perasaan-perasaan Kristus di dalam kehidupan kita, mengimitasi Kristus di dalam kehidupan kita melalui pembelajaran kita di dalam firman Tuhan? Itu pertanyaannya. Pertanyaan kedua berikutnya adalah ini. Ketika kita belajar menjadi teladan, ketika kita menjadi teladan supaya orang lain belajar menjadi serupa dengan Kristus, apakah kita dapat menjadi teladan yang sama seperti keteladanan Kristus yang sempurna? Kita tidak usah jawab secara ini, karena kita tahu semua jawabannya tentu saja tidak. Kita tidak akan pernah menjadi sempurna sama seperti Kristus yang adalah sempurna. Jadi pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana kita menjadi teladan yang mendekati kesempurnaan? Nah, begitu. Nah, bagiannya kurang lebih seperti ini. Ini akan kita perdalam. Alkitab dan Roh Kudus itu menunjukkan kepada kita, membawa kita kepada sosok yaitu Kristus. Gitu. Teladan yang sempurna. Alkitab memberikan kesaksian yang cukup, gitu kan, untuk kita mengenal Kristus, untuk kita berespon dengan tepat terhadap Dia. Entah itu kita berespon dengan tepat terhadap karya keselamatannya, dengan ketika Alkitab menyatakan bahwa Kristus adalah Mesias, yang dijanjikan oleh Allah, yang mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia, dan kita mendapatkan penebusan itu ketika kita percaya kepada Dia. Maka kesaksian itu cukup untuk kita mengambil satu tindakan. Oke, kalau saya orang berdosa, saya butuh penebusan, maka saya datang kepada Kristus. Pertama. Yang kedua, Alkitab memberikan satu kesaksian yang cukup untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang dibilang didefinisikan sebagai the doctrine of sufficiency of the Scripture. Doktrin kecukupan Alkitab. Apa itu doktrin kecukupan Alkitab? Bahwa Alkitab memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk keselamatan kita dan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya semua ada di dalam Alkitab. Nah, apakah cukup yang bekerja di dalam kehidupan kita? Alkitab memberikan kita suatu kesaksian yang lengkap tentang yang cukup tentang kehidupan yang berkenan kepada Allah dan keselamatan kita. Enggak, Alkitab Allah tidak sekedar memberikan Alkitab.
dia juga memberikan Kristus sebagai teladan yang sempurna, gitu kan? Kristus yang mana? Kristus yang disaksikan oleh Alkitab. Apakah hanya Alkitab yang memberikan kesaksian tentang Kristus? Tidak. Yang kedua adalah Roh Kudus. Allah memberikan kita Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, supaya ketika kita membaca Alkitab, kita bisa mengerti Alkitab. Dan kita bisa berespon dengan tepat dengan apa yang disaksikan, diperintahkan oleh Alkitab, yaitu apa? Kristus, teladan yang sempurna. Ini cara Allah untuk membawa kita pada suatu kehidupan yang berkenan kepada Allah. Alkitab, Allah memberikan Kristus, memberikan Alkitab, memberikan Roh Kudus, gitu kan? Roh Kudus bukan tinggal di luar, tapi dia tinggal di dalam hati kita, membawa kita semua kepada seluruh kebenaran, yaitu kebenaran Alkitab, kitab suci, dan membawa kita kepada Kristus. Nah, cukup? Enggak. Gitu. Efesus 4 ayat 11-12, dan dialah yang memberikan kepada kita rasul-rasul dan sebagainya untuk kita lebih diperlengkapi, untuk kita lebih baik bertumbuh di dalam pembangunan tubuh Kristus, salah satunya melalui keteladanan. Maka Allah juga membawa kita kepada sesama kita. Yaitu apa? Yaitu siapa? Orang-orang yang lebih dewasa rohani. Tetapi permasalahannya adalah kalau Kristus itu teladan yang sempurna, maka sesama kita yang lebih dewasa rohani sekalipun, Kemana hilang? Suara menghilang. Bapak Yu hilang. Internetnya lagi ini on and off. Gangguan lagi. Dia juga keluar tuh, udah masuk lagi. Oke, Pak Udah Syam masuk. terusin. Sabar. Saya juga hilang suaranya. Oke, saya masuk lagi pakai device yang lain nih. Oke. Jadi laptop saya tiba-tiba ininya off begitu. Jadi nanti kalau bisa nyambung lagi kita pakai yang ini lagi. Nah, yang di sini saya tidak bisa share screen gitu. Oke, kita lanjutin ya. Jadi apa? Tapi sekali lagi yang perlu diingat adalah apa tujuan ketika Allah membawa kita kepada sesama manusia yang teladan yang tidak sempurna itu. Nah, tujuannya adalah melalui teladan yang tidak sempurna itu, teladan sesama kita yang kelihatan itu, mereka membawa kita kepada Kristus yang teladan yang sempurna. Apa tujuannya? Supaya kita hidup sama seperti Kristus, kita mengikuti teladan Kristus. Itu Matius 28, 19, 20 begitu. Agar apa? Agar kita memuridkan, agar setiap orang yang kita muridkan itu mengikuti apa yang Kristus perintahkan. Nah, itu yang seharusnya
proses itu yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang meneladani orang gitu. Nah, Harus hitam. Harus yang hitam. seringkali ada yang Mati lagi suara. Oke, sorry tadi kelupaan. Sekarang udah dengar ya? Nah. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita adalah yang dipalang itu. Kita enggak, dengan belajar dari sesama, kita bukannya menjadi serupa dengan Kristus, kita menjadi sama seperti serupa dengan orang yang diteladani. Gitu. Ada satu cerita menarik itu begini. Ada seorang hamba Tuhan senior itu yang penuh karisma, begitu. Dia kalau berdoa punya ciri khas khusus, begitu kan? Dia doanya gini. Ini cerita dosen saya dulu, lucu juga, begitu. Katanya kisah nyata sih. Diceritakan berapa puluh tahun, 20 tahun lebih lah. Ya ceritanya begini. Itu pendeta doanya gini. Dia disukai jemaatnya, dia disenangi jemaatnya, dia baik. Dia doanya begini biasanya. Bapak kerajaan surga, gitu kan? Terus kami mengucap syukur, gitu loh. Ya, ada yang disedot-sedot begitu. Nah, lalu kemudian suatu ketika dia tidak pernah nyadar perilaku itu bertahun-tahun begitu. Sampai suatu saat dia melihat ada kejanggalan di beberapa jemaatnya. Yang apa? Yang begini. Ketika mereka berdoa, mereka ikut-ikutan sedot-sedot itu gitu, ya gitu kan. Terus kenapa itu mereka begitu? Lalu dijelaskan sama jemaat yang lain. Ya Pak, mereka itu terkesan dengan Bapak. Jadi cara doanya Bapak yang begitu itu diikuti begitu. Lalu si hamba Tuhan, loh kenapa masih ikut itu gitu? Lah Bapak kenapa doanya begitu? Begini loh, kenapa saya sedot-sedot itu bukan bukan isep apa? Itu isap gigi palsu saya yang setiap kali mau lepas. Jadi makanya karena mau lepas dia isep gitu supaya enggak keluar begitu. Itu bukan sesuatu yang harus dicontoh begitu. Nah, seringkali kita meskipun banyak teladan di sekitar kita yang baik, tetapi kenapa kita tidak pernah menjadi dewasa? Karena kita tidak pernah mengenal Kristus yang sejati ya, karena kita hanya berusaha hidup sama seperti orang yang diteladani. Mereka kita jadikan sebuah tujuan akhir seakan-akan, bukan sebuah sarana untuk kita mengenal Kristus. Jadi ketika kita mau menjadi seorang teladan dan kita belajar untuk menjadi suatu teladan yang baik, maka ada dua hal yang harus kita belajari untuk belajar menjadi seorang teladan. Yang pertama, kita harus belajar meneladani Kristus, karena Dia adalah teladan yang sejati, karena Dia adalah standar hidup yang benar, gitu kan. Tetapi seringkali kita membutuhkan sesuatu yang sifatnya real, gitu kan. Saya tidak mengatakan Kristus itu abstrak dalam bagaimana ya, tetapi abstrak dalam arti
Dia tidak ada secara jasmaniah. Gitu. Nah, maka hal kedua yang kita lakukan adalah mari kita belajar meneladani manusia yang meneladani Kristus dengan tujuan kita belajar meneladani Kristus. Tidak boleh berhenti. Tujuan kita meneladani orang itu tujuannya apa? Bukan sekedar kita berbuat benar. Bukan sekedar kita bisa berbuat baik. Enggak. Tetapi kita bisa mengenal perbuatan ini yang menyenangkan Kristus. Mengapa Kristus menyukai perbuatan ini? Nah, pengenalan-pengenalan yang mendalam semacam itu yang kita kejar. Bukan sekedar asal berbuat, yang penting saya kan sudah berbuat baik. Gitu kan? Terus tujuannya apa? Begitu. Kemuliaan sendiri, atau sekedar berbuat baik, atau sekedar humanis, atau ingin memuliakan Tuhan. Begitu. Jadi ketika kita belajar meneladani Kristus, artinya yang kita perlihatkan dan nyatakan dalam perbuatan dan itu bukan pikiran kita, gitu, melainkan pemikiran Kristus. Maka setiap orang di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan bahwa milikilah pikiran dan perasaan yang sama yang dimiliki oleh Kristus. Begitu. Nah, taunya dari mana? Taunya dari firman Tuhan salah satunya, gitu kan? Bagaimana kita membaca, mengerti dan melakukan. Jadi tidak cukup kita hanya membaca, mengerti, ikut PA dan sebagainya. Gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana ketika kita melakukan firman yang kita baca dan kemudian yang kita mengerti. Jadi begini, yang perlu kita lihat di dalam perbuatan seseorang yang menjadi teladan adalah perbuatan itu dasar teologianya apa. Gitu. Maka misalnya kayak di rapat-rapat seharusnya, kenapa kita punya program seperti ini? Kenapa kita punya visi seperti ini? Ada dasar teologianya enggak? Kenapa kita misal melakukan ibadah onsite atau kita melakukan ibadah online? Ada dasar teologianya enggak? Gitu kan? Ketika dua-dua ada dasar teologianya, kita lihat mana yang lebih urgen dan mana sesuai dengan kondisi yang saat ini ada dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita cari. Kita melakukan program pelayanan, ada dasar teologianya enggak? Gitu kan? Nah, kalau tidak ada dasar teologi dari pelayanan yang kita lakukan, kita tidak mengerti dasar teologianya karena hanya kenapa kita melakukan itu ya karena gereja-gereja lain juga melakukan. Itu bukan sebuah proses pembelajaran. Itu hanya sekedar melakukan sebuah kegiatan. Kita tidak akan cepat menjadi dewasa dengan cara pemikiran yang seperti itu. Dan kemudian ketika kita mencoba mempelajari, mendalami, dan kemudian kita melakukan dan kemudian ada terjadi kesalahan yang tentu tidak kita sengaja, maka Allah yang akan memberitahukannya kepada kita, meluruskannya dalam kehidupan kita. Nah, seorang yang dewasa jasmani dalam arti usia ya, biasanya itu memiliki kemampuan berpikir secara abstrak, berbeda dengan anak-anak. Anak-anak itu membutuhkan alat peraga. Kita relatif tidak membutuhkan alat peraga. Relatif saya katakan. Karena kadang untuk hal-hal yang baru kita pun masih membutuhkan. Kenapa? Karena kita terhadap hal yang baru, kita seringkali sama seperti anak kecil. Dulu kita hitung itu 1 tambah 1 sama dengan pakai lidi atau pakai bani 1 tambah 1 sama dengan 1, 2. Gitu kan? Masa sekarang kita pakai model begini lagi? Kan enggak kan? Kita berpikir secara abstrak. Nah, kemampuan berpikir secara abstrak itu seharusnya membuat kita berkurang kebergantungan kita terhadap teladan-teladan yang saya tidak mengatakan tidak membutuhkan ya. Kebergantungan terhadap teladan-teladan yang sifatnya jasmania dan mengalihkannya kepada sesuatu yang from source begitu dari Alkitab. Nah, Filipi 3 ayat 12 dikatakan demikian. Ayo minta seorang baca ya, Filipi 3 ayat 12. Siapapun dah. Filipi 3:12, bisa seorang baca?
Filipi 3 ayat 12. Allah telah memperoleh hal ini telah sempurna. Maka aku mengajarnya. Kalau kamu sudah pastikan Nah, itu telah ditangkap oleh Kristus. Nah, Paulus sendiri mengatakan bukan aku bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini telah sempurna. Jadi dia mengakui loh, Paulus itu mengakui loh ketidaksempurnaannya mengenal Kristus. Dia mengakui bahwa dia belum memperoleh Kristus secara penuh begitu. Jadi meskipun dia rasul sekali berapapun, dia mendirikan banyak jemaat, banyak gereja, menjadi teladan banyak orang, termasuk dia sudah mati pun masih menjadi teladan bagi kita juga dan sebagainya. Tetapi di dalam kehidupannya dia yang dihormati, dihargai sebagai seorang rasul yang memberikan contoh yang baik, dia juga mengakui bahwa saya tidak sempurna. Paulus mengakui ketidaksempurnaannya. Ini dari satu pemimpin yang otentik, mengakui diri bahwa kita itu orang yang tidak sempurna, gitu kan? Jadi kalau kita tidak sempurna, pemikiran kita tidak sempurna, perbuatan kita tidak sempurna, artinya keteladanan kita pun juga tidak sempurna. Nah, tetapi sekali lagi, ketidaksempurnaan itu, meskipun itu sesuatu hal yang wajar, normal terjadi di dalam kehidupan orang percaya yang dalam progres bertumbuh, sekali lagi, jangan dijadikan alasan untuk sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Begitu. Kita kan juga tidak sempurna, jadi tidak apa-apa lah orang tidak sempurna, gitu kan? Pilih hamba Tuhan, pilih majelis, pilih pengurus, atau baptiskan orang. Sebentar lagi ada katekisasi kan udah mau selesai begitu. Tidak perlu ada kriteria-kriteria, yang penting mereka mau begitu. Alasannya apa? Toh kita juga tidak sempurna, semua orang belajar kok. Perkataan itu betul, tetapi ketika itu dikatakan di dalam konteks yang salah, di tempat yang salah, itu bisa menjadi satu kesalahan yang besar di hadapan Tuhan. Sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena ketika para rasul memilih diaken pun, begitu kan, mereka memilih dengan standar yang cukup tinggi. Mereka memilih dengan kriteria-kriteria rohani yang harus dipenuhi. Begitu. Mereka tidak ngomong tidak sempurna, tidak apa-apa, kita semua aja tidak sempurna, rasul aja tidak sempurna, begitu kan. Nah, itu satu tindakan yang sama sekali tidak bertanggung jawab dari ketika kita yaitu asal memilih pasangan hidup. Dulu saya juga orang yang tidak percaya kok, begitu kan. Jadi tidak apa-apa, saya pilih pasangan hidup yang tidak percaya. Siapa tahu nanti kan dia bertobat, sama-sama kita ngaku orang percaya juga tidak bisa lebih baik dari dia, begitu kan. Yang penting kan baik. Nah, semacam itu. Jadi ketidaksempurnaan, even itu diakui, begitu. Tetapi tidak boleh menjadi satu semangat yang memanipulasi ketidaksempurnaan untuk hal-hal yang tidak sepantasnya dan tidak semestinya. Ketika itu dilakukan, maka yaitu tadi saya katakan di dalam gereja yang sejati ada tiga hal itu apa? Tandanya. Yang pertama adalah memberitakan dan menghidupi firman Tuhan dengan benar, melakukan sakramen dengan benar, dan disiplin rohani yang benar. Nah, disiplin gereja yang benar. Nah, disiplin ini selalu punya dua aspek. Saya katakan yang lalu di anak-anak katekisasi begitu, di jemaat katekisasi. Disiplin gereja ada dua. Yang satu berkaitan dengan teguran atau sanksi. Jadi ketika kita negur bukan sekedar negur kamu salah titik, enggak, tetapi kita harus awasi apakah teguran itu benar-benar dilakukan berujung pada pertobatan dan perbaikan kehidupan. Kalau enggak ya itu namanya main-main negur begitu. Banyak orang yang negur doang terus kira selesai gitu, pikir sudah serius. Enggak, begitu kan. Mesti awasi. Ya itu yang pertama, teguran. Yang kedua, disiplin gereja dinyatakan di dalam kriteria kehidupan menjalankan firman Tuhan. Memilih pengurus gereja. Alkitab menentukan batasan-batasan kriteria-kriteria tertentu. Maka gereja yang bertanggung jawab, gereja yang benar melakukan firman Tuhan, mengaplikasikan aturan-aturan atau kriteria tertentu terhadap pengurus, diaken dan penatua itu
di dalam kehidupan gereja kita begitu. Nah, itu disiplin. Jadi ketika disiplin semacam itu tidak dilakukan, kita seenaknya begitu kan memilih, sebenarnya yaitu kita sudah bergerak, bukan sekedar menjadi gereja yang tidak sehat, tetapi sedang bergerak menuju gereja yang tidak sejati. Hati-hati di situ. Nah, ketika seorang pemimpin yang tidak sempurna, artinya dia juga membutuhkan keteladanan yang lain. Nah, pertama ini semacam lingkaran setan keteladanan, gitu kan? Teladan kok butuh teladan, gitu, harus muter terus kan, begitu kan? Berhentinya sampai mana, begitu? Berhentinya sampai Kristus. Tetapi permasalahan bukan sekedar sampai situ. Nah, ini yang sama saya bilang, setiap orang itu memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri, memiliki sifat buruknya sendiri, yang satu memiliki sifat baiknya sendiri juga. Jadi apa? Gitu kan? Saya dapat saya mungkin sifatnya mungkin misalnya malas begitu. Si B sifatnya rajin. Nah, saya meneladani sifat rajin dari si B begitu. Tapi si B itu sifatnya cuek begitu. Saya perhatian begitu. Misalnya. Maka si B harus bisa meneladani saya satu sikap yang mungkin lebih perhatian begitu kan, dibanding dia yang yang cuek gitu. Jadi setiap orang di dalam keunikannya sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dia bisa menjadi teladan untuk orang lain. Jadi bertumbuh itu membutuhkan apa? Membutuhkan sebuah komunitas keteladanan. Setiap orang bisa belajar dari orang lain. Nah, sama seperti seorang anak yang membutuhkan alat peraga untuk mengerti sesuatu. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita mau terus menjadi anak yang membutuhkan atau bergantung pada alat peraga untuk mengenal Kristus? Kita bergantung pada orang lain terus untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Apakah kita mau kayak begitu? Gitu kan? Meskipun betul, kita tidak akan pernah terlepas 100% dari keteladanan manusia. Saya yakin itu begitu. Secara umum sih, maaf saya tarik lagi omongan itu. Secara umum begitu. Kenapa? Karena saya tiba-tiba teringat Yusuf di Perjanjian Lama. Dia di istana Potifar, dia dapat teladan iman kepada Yahweh dari siapa? Dia sendiri loh di situ. Tidak ada orang yang satu iman dengan dia. Tetapi dia mampu hidup di dalam kebenaran meskipun dia sendiri. Meskipun tentu mungkin tidak sempurna pasti, gitu. Tetapi ya dia bisa belajar, gitu kan. Dengan apa? Tidak ada Alkitab itu ya gimana? Dia mengingat ajaran orang tuanya, dibawanya kemanapun juga diingatannya itu. Jadi kita tidak akan secara umum kita tidak akan terlepas dari keteladanan manusia. Kita selalu membutuhkan orang lain yang untuk menjadi teladan. Kenapa? Gitu kan? Ya salah satunya agar kita tidak menjadi sombong rohani, merasa sudah sempurna hingga tidak membutuhkan orang lain lagi. Nah, seseorang yang dewasa rohani, dalam hal ini saya memberikan sebuah pengertian. Gitu. Nah, ini bukan orisinil dari saya sih. Ada hamba Tuhan yang mengatakan demikian dan saya cukup tersentuh begitu dengan kalimat itu. Seorang yang dewasa rohani itu adalah seorang yang semakin mandiri, terlepas maksudnya dari manusia, semakin mandiri dari hamba Tuhan, begitu. Tetapi atau semakin mandiri dari orang tua untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi bukan sekedar mandiri begitu doang, enggak. Sebagai gantinya dia semakin bergantung pada Tuhan. Jadi tidak bisa lepas dari manusia terus juga lepas dari Tuhan. Itu namanya bukan sekedar dewasa rohani, itu sudah salah. Jadi bisa jadi kebergantungan akan manusia. Kebergantungan ya, sekali lagi saya tidak mengatakan kebutuhan. Kebergantungan akan manusia itu kalau tidak ada manusia yang menjadi contoh, teladan, kita tidak bisa berubah menjadi dewasa lebih baik lagi. Itu bisa menjadi indikasi kekurang dewasaan. Bisa menjadi indikasi kekurang dewasaan. Dan itu yang Paulus coba peringatkan begitu kan. Tetap bertumbuh, tetap kerjakan keselamatanmu baik aku ada ataupun tidak ada. Ya, nah,
Kita minta satu orang baca 1 Korintus 13 ayat 11. Minta tolong seorang baca. Halo. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, ketika aku kanak-kanak ya berpikir kayak kanak-kanak begitu kan, butuh orang kayak anak-anak butuh mamanya, terus butuh papanya, terus. Tetapi ketika kita dewasa kita tidak lagi berpikir demikian. Jadi melihat keteladanan manusia tujuannya apa? Untuk melihat keteladanan Kristus. Melihat bagaimana seseorang itu meneladani Kristus, bukan berhenti pada sekedar perbuatannya. Tetapi yang kita pelajari bukan sekedar perbuatannya, tapi kita belajar bagaimana dia meneladani Kristus. Itu yang seringkali hilang dalam kehidupan kita. Begitu kan? Yang kita contoh bukan sekedar perbuatannya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana dia, orang yang kita teladani itu mencoba mengerti apa yang Kristus inginkan, yang Tuhan inginkan di dalam pergumulan dia, di dalam pembacaan dan perenungan dia akan firman Tuhan. Kemudian bagaimana dari perenungan itu kemudian dia melakukannya di dalam kehidupannya. Tapi yang seringkali yang kita contoh kan perbuatannya langsung. Kita tidak mencontoh bagaimana dia berproses melakukan perbuatan-perbuatan itu. Nah, itu yang seringkali hilang. Maka kita tidak akan pernah terlepas dari orang itu. Gitu. Jadi, mari kita belajar meneladani Kristus melalui keteladanan manusia. Ya, tentu saja manusia yang meneladani Kristus. Jadi, saya kasih ilustrasi begini. Gitu kan. Kita ilustrasinya begini. Kita bukan belajar membuat kue. Bukan itu aja. Tetapi bagaimana belajar bagaimana orang yang membuat kue tersebut, yang kita dari mana kita belajar itu membuat kue dari memahami buku resepnya. Jadi misal begini, ini yang di sini ada Boss Forever nggak nih di sini? Saya nggak lihat soalnya, gitu kan? Warna dia ada, begitu. Nah, GFV itu sering bikin roti tart begitu kan, kue tart gitu ya, karena itu memang pekerjaannya. Lalu saya ingin belajar membuat kue tart. Nah, lalu saya belajar bagaimana GFV itu kemudian bikin kue tart, saya lihat bagaimana dia belajar dan sebagainya. Terus selesai dan saya pulang mencoba meniru dia. Nah, tapi rotinya kan roti itu kan macam-macam begitu toh. Nah, terus apa yang kemudian dikasih, masa mau roti bolu belajar dari dia, mau roti tawar belajar dari dia lagi, mau ini belajar bolak-balik ke tempat dia begitu. Lalu ya ini CFV kasih nih misal apa resepnya, lu baca sendiri caranya begitu. Tapi begitu baca resepnya kita nggak ngerti gitu kan, mengocok misalnya itu sampai kayak apa dan sebagainya, ada istilah-istilah yang kita mungkin nggak tahu dan sebagainya di dunia perkuean atau apa. Akhirnya apa? Pernah enggak kita mengalami membaca sebuah manual book itu kita enggak ngerti begitu kan? Berbeda ketika kita melihat secara langsung. Kenapa? Karena kita enggak pernah belajar orang tersebut memahami manual booknya. Jadi ketika orang itu pergi terus dia kasih kepada kita buku resepnya, kita enggak bisa berbuat secara maksimal dan kita mungkin juga hasilnya enggak bagus sama sekali begitu. Nah, satu hal yang perlu kita pelajari bukan sekedar membuat rotinya, tetapi belajar bagaimana orang itu memahami buku resepnya itu. Jadi supaya apa? Supaya besok kita tidak perlu orangnya. Besok kita cukup perlu buku resepnya aja yang kita bawa kemana-mana. Nah, itu maksudnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita tahu bahwa orang tersebut meneladani Kristus sudahan atau enggak? Ya tentu saja salah satu caranya adalah mencocokkan keteladanan Kristus di dalam Alkitab dari perbuatan itu. Nah, itu yang seringkali kita tidak lakukan, gitu kan? Kenapa? Misal nih, kenapa program pembinaan melakukan langkah-langkah semacam itu, gitu kan? Pengurus pembinaan yang dipikirkan apa? Begitu. Yang seringkali yang dipikirkan kan cuma begini. Oh, ya bagus, selesai, gitu kan? Cuman
nggak pernah berpikir, ya Pak, bagaimana Bapak bisa dari Alkitab kemudian melahirkan program-program tersebut, pemikiran-pemikiran tersebut berdasarkan dari Alkitab. How? Dari membaca Alkitab kok bisa nyampe ke ide program semacam itu? Bagaimana caranya? Nah, itu tidak pernah dipelajari seringkali. Begitu. Seringkali, programnya sudah jadi, selesai. Begitu kan, itu tugasnya Pak Bayu untuk bikin program. Itu tugasnya hamba Tuhan untuk bikin program. Kenapa? Karena kadang seringkali kesalahan kita adalah tidak memperlakukan mereka, orang-orang yang diberikan oleh Allah itu sebagai mentor, guru, tetapi sebagai apa? Pegawai. Saya sudah bayar kamu untuk bikin program, ya bikinlah program. Enggak, mereka itu ada untuk melatih kita membuat program, melatih kita berpikir. Nah, itu yang seringkali hilang. Maka ketika hamba Tuhan keluar, begitu kan, yang terjadi apa? Pelayanan yang ditinggalkan nggak akan jalan. Kenapa? Karena nggak nangkep bagaimana cara berpikirnya, menikmati hasil dari pemikiran orang lain. Maka yaitu tadi, pemimpin pergi, gereja turun. Pemimpin ada, gereja naik sedikit. Pemimpinnya bagus, gereja naik. Pemimpin jelek, gereja turun. Kenapa? Karena tidak pernah belajar berproses, memproduksi sesuatu yang perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita hanya mencontoh secara matangnya saja. Jadi kita tidak boleh meneladani manusia tanpa belajar meneladani Kristus. Maka gereja akan timbul tenggelam. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpinnya cuman sekedar konsumtif terhadap hal-hal yang dihasilkan, tetapi tidak belajar memproduksi hal-hal yang berkualitas. Maka setelah itu yang terjadi adalah dia harus semakin berkurang, Kristus harus semakin bertambah di dalam peneladanan kehidupan kita. Nah, ini Efesus yang tadi kita baca. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, itu yang bahasa Inggrisnya atau Yunaninya the imitators of gods. Nah, selanjutnya yang terakhir. Paulus mengatakan di Filipi 3 ayat 17, ikutilah teladanku, perhatikanlah mereka, perhatikan bagian yang saya kasih huruf besar semua itu, yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Jadi keteladanan Paulus bukan sebuah keteladanan tunggal, satu-satunya keteladanan bagi jemaat Filipi, begitu. Tetapi ada mereka, begitu kan, yang bisa menjadi teladan. Jadi semakin banyak orang yang meneladani Kristus, semakin komunitas tersebut memperoleh kecukupan dan kelimpahan keteladanan. Begitu. Tetapi komunitas yang miskin dan lambat bertumbuh, kenapa? Karena dia hanya sekedar memahami dan meneladani satu orang saja lah. Biasanya siapa? Pemimpin rohani di dalam komunitas itu. Maka komunitas ini menjadi satu komunitas yang miskin. Kenapa? Ya karena pemimpin rohaninya terbatas. Apalagi kalau keterbatasannya sangat terbatas, lebih celaka lagi, tidak akan bertumbuh. Kenapa? Yaitu tadi, mengandalkan satu orang untuk bertumbuh. Mari kita renungkan. Jadi siapakah keteladanan utama kita? Kristus atau manusia? Kita menggunakan keteladanan manusia itu untuk belajar meneladani Kristus, atau sekedar yang penting praktikanya apa saya lakukan dah begitu. Tetapi bagaimana seseorang memproduksi praktika itu dari pembelajarannya akan firman Tuhan kita abaikan. Sulit kita untuk menjadi cepat dewasa dengan cara seperti itu. Atau kita jangan sekedar mencontoh pemimpin rohani saja, orang tua kita saja, tetapi kita tidak mengerti bagaimana orang tua kita atau bagaimana pemimpin rohani itu mencoba menerapkan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Kristus teladankan secara abstrak itu dari penggaliannya dan kemudian kita lakukan. Pertanyaannya apa? Kalau kita hanya meneladani manusia dan bergantung pada keteladanan manusia, apakah kita akan masih terus-menerus bergantung pada keteladanan manusia tanpa beralih kepada keteladanan Kristus? Ketika kita berkutat pada keteladanan manusia, maka kita akan punya satu ciri khas khusus dari kehidupan kita, gitu kan? Apa itu? Ketidakdewasaan. Nah, ketika kita menjadi teladan, sudahkah kita menjadi teladan yang berintegritas? Meskipun kita tidak sempurna, meskipun itu di dalam ketidaksempurnaan dan kelemahan kita. Jadi maksudnya apa? Begini, saya tidak sempurna. Tapi bagaimana seseorang yang tidak sempurna itu dapat menjadi teladan
yang baik. Oh bisa, di dalam kelemahan dan ketidaksempurnaannya. Saya ingin melihat teladan dia kalau bertobat seperti apa sih. Kalau orang sempurna tidak bisa bertobat, kenapa? Tidak pernah jatuh kok. Tetapi ketika seseorang itu jatuh, saya bisa melihat keteladanannya dia, bagaimana dia bangkit dari kejatuhannya itu. Kalau dia sempurna, tidak pernah jatuh, dari mana? Saya dapat teladan bangkit dari kejatuhan. Tapi ketika ada seseorang yang tidak sempurna dan jatuh, kita bisa melihat bagaimana dia berjuang untuk kembali ke jalan yang benar. Dan itu sangat berharga. Dan itu sangat menolong orang-orang yang lain. Pemimpin yang baik, pemimpin yang otentik. Tetapi peneladan yang baik, orang yang belajar, justru jangan mengharapkan kesempurnaan dari pemimpinnya, kesempurnaan dari orang-orang lain. Pemimpin kok begitu? Dia sudah lama ikut Tuhan kok begitu, begitu kan? Ya selalu begitu, begitu. Karena apa? Karena kelemahan, begitu. Ketika kita mengharapkan segala orang lain itu sempurna, maka kita tidak akan belajar sesuatu mengatasi ketidaksempurnaan kita sendiri. Kenapa? Karena kita juga sering terjatuh, kita juga sering melakukan kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Dan ketika Allah menyatakan kesalahan kita, dia bukan sekedar menegur kita, tetapi memperlihatkan kesalahan orang lain itu mungkin di hadapan kita, gitu kan? Itu hamba Tuhan jatuh dalam masalah, misal apa ya? Dia tidak tulus di dalam pelayanan misalnya. Terus dia sudah diingatkan orang, tidak, kamu tidak benar loh, begitu kan? Nah, dia caranya bertobat kayak apa sih, prosesnya dan sebagainya. Itu yang orang perlu, kita juga perlu kita lihat dan kita juga perlu memperlihatkan itu kepada orang lain, begitu. Nah, ini yang paling penting. Apakah keteladanan kita itu membawa orang lain kepada Kristus? Ataukah keteladanan kita itu cuma berhenti pada kemuliaan diri saja, gitu kan? Wih bagus, orang itu Bapak jadi teladan yang baik. Oh iya, begitu kan? Terus apakah ketika orang memuji seperti itu dia melihat Kristus yang menjadi teladan yang sempurna? Apakah dia belajar sesuatu atau hanya berhenti pada sebuah pujian kepada kita? Hati-hati, itu bisa jadi keteladanan kita bisa menjadi satu batu loncatan untuk kejatuhan kita, batu sandungan buat kita untuk kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Bagaimana kita melihat keteladanan manusia? Apakah kita sudah melihat keteladanan manusia dengan benar? Melihatnya sebagai alat untuk kita belajar sebagai Kristus. Maka setiap kali yang perlu kita tahu bahwa orang itu berbuat baik, gitu kan? Kasarnya begini, kasarnya ya. Orang itu berbuat baik, patut menjadi contoh, begitu kan? Nah, itu dia melakukan firman Tuhan yang mana sih? Kok bisa ya? Dia dari firman Tuhan yang seakan-akan tidak mencapai ke sana, tidak terang-terangan ke sana, tidak eksplisit ke sana, tetapi dia bisa memahaminya demikian. Caranya bagaimana? Saya pengen tahu. Nah, itu yang seharusnya kita kejar, semangat produktif. Bukan sekedar mencontoh apa yang sudah matang, apalagi penonton. Bagus, selesai. Kita juga tidak belajar dari dia. Nah, sudahkah kita menjadi sebuah komunitas yang saling belajar, meneladani dengan benar, dan belajar untuk menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kekristenan kita, baik itu di rumah maupun itu di gereja. Kalau belum, ya mari kita bentuk menjadi satu komunitas yang bisa menerima kesalahan orang lain, gitu kan? Tetapi tidak memanipulasi kesalahan, gitu. Tidak berkompromi. Melihat kebaikan dan kebenaran bukan sekedar melihat kebaikan dan kebenaran, tetapi kita belajar how to, gitu kan? Kebaikan dan kebenaran itu dilakukan di dalam kehidupan kita, dari teologi berubah menjadi pola pikir dan kemudian berubah menjadi aplikasi atau praktika. Itu caranya bagaimana? Itu jauh lebih penting daripada kita langsung meneladani praktikanya doang, gitu. Nah, itu dari kita hari ini, begitu kan? 1 Korintus 11 ayat 1 yang tadi sudah dibaca. Follow my example as I follow the example of Christ. NIV. Jadi ikutilah keteladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Paulus tidak menghentikan keteladanan itu pada dirinya. Tetapi contoh aku. Contoh cara aku meneladani Kristus. Nah, itu yang kamu lakukan. Supaya apa? Supaya kamu tidak butuh saya lagi. Supaya kamu bisa berelasi dengan Kristus secara langsung. Jadi kalau saya tidak ada, tinggal yang buku yang satu yang namanya Alkitab itu, kamu
tetap bisa bertumbuh dari perenungan, pembacaan perenungan firman Tuhan itu, dan kita dapat melakukannya. Meskipun apa, barangkali tidak ada orang yang menuntun kita, tetapi ketika tidak ada orang yang menuntun kita membaca dan memahami Alkitab, kita bisa membaca, kita bisa memahami, dan kita bisa tahu perbuatan-perbuatan, praktika-praktika apa aja yang dimunculkan, dinyatakan di dalam firman Tuhan itu. Nah, kalau kita begitu, baru kita bisa menjadi teladan yang dewasa buat orang lain. Amin. Materi hari ini selesai. Oke, ada pertanyaan? Jadi jangan sekedar berhenti meneladani orang saja, tetapi belajar bagaimana orang tersebut meneladani Kristus. Lalu yang kita contoh adalah untuk kehidupan kita, bagaimana cara dia meneladani Kristus, itu yang kita pakai di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ketika orang itu tidak ada lagi, kita tetap bisa meneladani Kristus. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan nggak? Nggak gampang sih. Begitu. Nah, tugas-tugas hamba Tuhan, tugas-tugas pemimpin gereja, bukan memberikan contoh perbuatan saja, tetapi memberikan tuntunan bagaimana seseorang dapat menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar dari pemahaman akan firman Tuhan. Nah, itu. Oke, ada pertanyaan?